Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim illahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Oke teman-teman, kali ini kita mau buat konten yang berjudul rasa malu terhadap Allah. Jadi rasa malu terhadap Allah ini kita contohkan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan membahas perkara sholat, contoh ya, perkara rukun sholat. Rukun sholat ini wajib hukumnya berdasarkan Quran surah An-Nisa 103. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah sholat. Dan sama kita ketahui bahwa tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Surat At-Toha 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li zikri. Ingat aku, kata Allah. At-Toha 14, tujuan sholat. Tujuan sholat ditujukan kepada orang-orang beriman. Nah, macam mana yang dikatakan orang beriman? Kita coba baca Al-Baqarah ayat 3. Orang beriman itu mengetahui yang gaib, ya. Allah itu gaib, tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Malaikat juga gaib, tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Setan juga gaib, tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Macam mana membedakannya? Orang beriman harus tahu mana yang gaib, dapat membedakan. Jika tak dapat membedakan yang gaib, maka belumlah dia dikatakan beriman. Contoh semisal Al-Hujurat 14. Jadi datanglah orang-orang Arab Badui menjumpai Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kata orang Arab Badui, sesungguhnya kami sudah beriman, kata Arab Badui. Namun datanglah perintah Allah menyampaikan kepada Muhammad melalui malaikatnya, karena kata kami di situ, ya Muhammad, katakan kepada mereka sesungguhnya mereka itu belum beriman. Karena iman itu belum masuk ke dalam dada mereka. Mereka itu masih Islam, karena iman belum masuk ke dalam dada mereka. Al-Hujurat 14. Sekarang pertanyaannya, ketika kita setiap mengerjakan rukun sholat, punyakah kita rasa malu terhadap Allah? Kalau kita meyakini ada Allah, ada malaikat, punyakah kita rasa malu terhadap Allah? Disebabkan kita merasa beriman. Sementara kita kembali ke Al-Baqarah 3, orang beriman dapat mengetahui yang gaib, dapat membedakan mana Allah, mana setan, mana malaikat. Kalau kita nggak dapat membedakannya, masihkah kita merasa beriman? Apa kita nggak malu? Allah ada melihat kita sesuai dengan ayat Allah tuh maha mengetahui, Allah tuh maha melihat. Sekalipun kita berondok di muka bumi ini, di bawah bumi ini, Allah melihat kita. Namun terkadang kita merasa beriman sehingga kita nggak tahu kita yang mana Allah, yang mana malaikat, yang mana setan, yang tetap kita kerjakan. Padahal perintah itu kepada orang beriman. Nah, masih punya nggak rasa malu tadi terhadap Allah? Karena Allah itu ada. Padahal jelas larangan Allah itu, katakan kepada mereka, ya Muhammad, mereka itu belum beriman. Mereka masih Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam dada mereka. Al-Hujurat 14. Ini jelas ayatnya. Silakan bantah Allah dengan perkataan-perkataan Allah tersebut. Jadi barang siapa yang punya rasa malu terhadap Allah karena dirinya merasa, maka beruntunglah dia. Sebab ini kita kan banyak ustadz selalu menyarankan tuh, menyuruh langsung kerjakan rukun sholat. Sementara Nabi Muhammad sebelum ada rukun sholat, Nabi Muhammad mengenal Allah dulu.
mensucikan dirinya dulu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih bisalah. Beruntung orang yang mensucikan hatinya, dia tegakkan sholat, dia ingat Tuhannya lalu tegakkan sholat. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dialah pengikutku. Kita harus ikut Rasulullah. Kita mengikuti sunnah kan? Tentu kita punya rasa malu ketika kita merasa diri kita beriman. Tapi kita nggak dapat membedakan mana Allah, mana setan, mana malaikat. Karena Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Maka adinul akal. Terkadang kita mengerjakannya saja. Apakah boleh mengerjakan Rasul? Boleh, silakan. Dengan catatan, carilah satu orang berilmu yang mumpuni, yang bisa menjadi imam untuk mempertanggungjawabkan makmum-makmumnya. Maka silakanlah kerjakan. Tapi ketika seorang imam yang juga nggak kenal Allah, macam mana kira-kira? Seorang imam tidak dapat membedakan mana yang gaib, mana Allah, mana setan, malaikat, macam mana kira-kira? Tentu disitulah kita harus tarik ke diri kita. Malu nggak kita terhadap Allah yang melihat kita? Karena diri kita merasa beriman. Oke, itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.